pada rombongan tari banding dari Kabupaten Cianjur. Selamat datang di kelompoknya. Terima kasih Bapak. Iya. Datang cepat macet dari pagi. Hampir berapa jam? Merencanakan jam 10 sampai jam 11 pagi ya. Dari sana, dari Cianjur Pak? Dari jam berapa Pak? Jam setengah 6. Terjebak macet di Tomo jam Tomo. 9. Hampir berapa jam Pak? Hampir 8 jam. Aduh. Mantap. Iya, mantap ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Sabar ya. Ya. Demi masyarakat tani memfasilitasi program yang akan didapat di Cianjur ya Pak ya. Cianjur. Bapak sebagai sekretaris Gapokran. Ya. Oh, iya. Nah, makasih Pak. Ketuanya? Oh, ketuanya Bapak ya. Perkenalkan Pak. Ya. Dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Jayatujuh, Pak Wahyudin. Dan dari pagi saya nunggu di sini Pak. Rencana yang dibicarakan oleh penyuluh Wilbin di sini katanya jam 10 jam 11 nyampe. Iya. Nah, kenyataannya ini habis sholat maghrib baru nyampe ya Pak ya? Bisa. Iya, terjebak macet di Tomo ya, ambles ya. Itu hampir berapa jam di sana Pak? 9 jam. 9 jam. Macet total. Berhenti. Berhenti. Oh. Jalan 5 meter berhenti setengah jam, setengah jam. Aduh, ya. Tapi nggak apa-apa, perjuangannya Pak demi memfasilitasi Ya. kebutuhan benih mandiri di desa Bapak ya minimalnya ya, di Cianjur. Umumnya untuk Kabupaten Majalengka ya Pak ya. Terima kasih juga ya Pak ya. Beginilah keadaan di kami Pak di Jayatujuh. Tepatnya Desa Jaya Tengah, Kabupaten Majalengka. Ini Desa Jaya Tengah, Kecamatan Jayatujuh, Kabupaten Majalengka. Ini udah alhamdulillah. Silakan Pak untuk beristirahat dulu. Ya Pak. Ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Mantap, jalannya penuh tantangan. Rencana ini tari banding ini beliau ini yang datang dari Cianjur ini akan mengambil ilmunya untuk dikembangkan di sana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi mereka semua yang berkunjung ke kelompok Kang Pakatnya. Dengan selamat.
datang Pak Haji. Ya. Ya, kami dari petugas Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Jayitugu. Kebenaran dari pagi kami menerima kabar katanya jam 10 jam 11 nyampe di sini. Kan kurang lebih lagi. Dan prediksikan Ternyata jam 5 habis ada kendala ya Pak Haji, macet ya, gangguan alam juga. setengah 10 udah di daerah Tomo. Tapi dari Tomonya ke sini berarti 10 jam, 9 jam. Sabar ya Pak Haji, demi masyarakat kita juga Ya, di sana. betul. Nanti mungkin ada yang didapat dari sini dikembangkan di sana. Ya, Tapi mungkin kalau secara emosional, ya. Mana Pak? masalah emosional ini kan ya bagi mereka memang tidak berhasil, Harus berhasil Pak. Berdoa ya Pak ya. Ya, iya. Ya. Coba silakan aja dilihat-lihat Pak. Ini kami membina kelompok Gangsa ini udah hampir berapa tahun Pak Adidin berjalan kelompok Gangsa? 7 tahunan ya, sekitar 7 tahun, dan alhamdulillah kebenaran ini penyuluh kami Pak, penyuluh yang megang di sini Pak Didin, ini sebagai pendampingnya yang ditugaskan oleh kami dari Balai Penyuluhan Pertanian. Pak sama dengan saya. Kebenaran Saya kebetulan punya pesan Adidin. Sekarang punya ini penyuluhan. ya, penyuluhnya Mencari ke Adidin. biar berjodoh Pak. Ya. Makasih. Ayo kita berkunjung ke sana Pak, di pendopo kebanggaan Gangsa 1.
jauh-jauh dari Kabupaten Cianjur, yaitu Desa Sukasirna, Kecamatan Sukaluyu, Gapokannya Sabilulungan. Mari pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi, bahwasanya pada sore hari ini kita masih diberikan karunia hidayah, diberikan kenikmatan bisa berkumpul. Alhamdulillah, walau kami dengar tadi di perjalanan menemui kendala, hambatan atau macet. Mudah-mudahan itu adalah sebuah anugerah. Dan mudah-mudahan pula pada kesempatan sore ini kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa tadi keliwat sebenarnya walaupun sebenarnya perjalanannya sangat cepat, berangkat dari Cianjur 5:30 sampai sini 6:30. Tapi insya Allah apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik. Kita jangan udahlah, udah bulanannya dihilangkan saja, karena apapun juga itu tetap aja terjadinya begitu. Jadi kita anggap saja ini adalah motivasi untuk kita supaya kedepannya kita sungguh-sungguh dan kita akan berhasil. Tujuan kami ke sini tadinya dari ngobrol-ngobrol tentang perbenihan. Awalnya dari kegiatan perbenihan, dari aspirasi desa. Kita melaksanakan kegiatan perbenihan. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata benih sumber yang kita gunakan kualitasnya kurang bagus. Sedangkan di sini kita punya binaan, kelompoknya Pak Nasihir ini dari dibina oleh BPTP itu sudah berbasis kelompok dan sudah menghasilkan benih berbagai macam varietas dengan metode display, kemudian memproduksi, dan seperti apa nanti Pak Nasihir akan jelaskan lebih lanjut. Nah itu saya ingin mengembangkan itu di Cianjur. Kebetulan Pak Kades ini Pak Kades ini Pak. Pak Kades. Pak Kades Nasirna. Asisten Pak Kades namanya. Kalau di sini kubu ya. Alhamdulillah Pak Kades juga mendukung gitu kegiatan ini. Termasuk Pak RW, Pak RW tadi mana? Oh iya, Pak RW di situ. RW 06 Pak katanya Pak. Nah, jadi ini klop gitu, kelompoknya bersemangat, kemudian Pak Kades mendukung, Pak Kades juga mendukung, dan ada hamparannya luasnya berapa Pak sawah di sana Pak? Potensinya 200 hektar ada ya? Di sana di Sukasirna ada sekitar 200 hektar, tempatnya datar dan bisa ditanam 2 kali dalam setahun ya. Oleh karena itu kita tuh ada keinginan bagaimana kalau misalnya potensi-potensi itu kita manfaatkan sehingga bisa berkembang menjadi desa perbenihan. Untuk penjualan dan sebagainya ada Pak Dadang yang punya kios. Selain itu mungkin bisa nanti kerjasama dengan Pak Nasihir, karena Pak Nasihir ini Pak sudah mengirim ke berbagai pulau, sudah sampai Maluku, Nusa Tenggara, dari Aceh. Mobil itu dikirim ke sana. Jadi siapa tahu Cianjur juga bisa mengikuti juga seperti itu. Jadi ini tidak berpanjang lebar, mungkin biar uraiannya seperti apa ke Pak Nasihir nanti kami sampaikan. Saya ingin Pak Nasihir menyampaikan suka dukanya dulu, bagaimana dulu merintis usaha ini, bagaimana akhirnya bertemu BPTP dan Desa Mandiri Benih, kemudian berkembang sampai gudangnya sekarang 10 ya Pak ya. Nah, terus bagaimana cara mengelola dengan anggota kelompok, bagaimana cara bermitranya, terus kalau kemitraan dengan misalnya PT Saryangsi atau yang luar itu seperti apa, mangga nanti silakan Bapak Nasihir untuk menceritakan. Dan saya harap yang bapak-bapak dari Gapokan Sabilulungan ini serius lah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Nasihir untuk kita ambil pelajaran. Kan sudah jauh-jauh dari Cianjur dengan pengorbanan seperti ini, masa sudah berhasil gitu. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Tri dari BPT LMB
Lembang yang sudah menyupport, yang sudah memberikan sambutan hangat buat kita. Terima kasih Ibu. Untuk itu kami persilakan sambutan yang berikutnya kepada Bapak Wakil ataupun Supervisor PPP Kecamatan Jatiluhur. Begitu kepada Bapak Wahyudin, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari kita pertama-tama mari kita bersyukur dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita Pak Hadirin kelompok Gangsa khususnya menerima kunjungan yang sangat terhormat tamu kita dari Kabupaten Cianjur, tepatnya dari Kabupaten Kampingan, Desa Sucasirna ya, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, yang penuh pengorbanan untuk berkunjung antara Kabupaten Cianjur pengorbanan yang seyoginya kami sudah menunggu secara normal dari ternyata Allah tidak menghendaki kedatangan pada jam itu. Ada kendala, alhamdulillah ini suatu barokah bagi kita. Mudah-mudahan membawakan kesehatan bagi kita semua ya. Khususnya di Cianjur, di Kabupaten Kampingan. Rahmat dan salam kita silakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada kita semua, keluarganya, sahabatnya, juga kita sebagai umatnya pada akhir zaman yang masih taat terhadap aturan. Bapak Ibu yang kami hormati dari BPP Lembang, yang kami hormati kelompok Gangsa, Bapak Hadirin sebagai yang Bapak Kades kita Sirna yang kami hormati, para rombongan, silahkan Pak. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang yang sangat terbuka di sini dari Bapak. Silahkan, apa tujuan Bapak di sini? Gali potensi di sini Pak. Kebenaran di kelompok binaan kami, di kelompok Gangsa 1, yaitu untuk potensi pengembangan usahanya juga alhamdulillah cukup sekali maju Pak. Bahkan sudah untuk lokal saja melayani sampai sudah keluar Jawa, NTB ya Pak. Dan ke mana? Ini udah punya area di tengah aja seluruhnya 400 hektar Pak. Di tengah. Kalau cukup luas Kecamatan Jatiluhur itu sekitar 3.534 hektar lahan baku sawah. Dan untuk yang dikelola penangkap benih dari Kabupaten Gangsa ini 90 hektar itu yang lokal ini ya Pak. Di desa dari tengahnya yang di pokok, dan yang kemitraan punya 65 hektar, jadi sekitar 155 hektar. Ini dan alhamdulillah Pak Hadirin setiap tahunnya kita memproduksi ini secara mandiri itu sekitar 500 ton per tahun yang harus terpenuhi. Itu juga masih kurang karena berbagai kendala ya Pak, tentunya alam juga dengan lahannya Pak, juga terutama pengairannya kita dengan
musim. Dua musim itu terutama pengairan, karena di sini pengairannya pada hujan, Pak. Tidak seperti di Cianjur. Di Cianjur itu kayaknya daerahnya identiknya pegunungan, Pak. Iya. Ya ini nanya dulu. Makanya sangat potensi sekali di Cianjur dikembangkan. Silahkan gali potensinya kepada Pak Nasihin sebagai binaan kami dari Balai Penyuluhan Kecamatan Jayapura. Sebelumnya saya belum mengenalkan, Pak. Nama saya Pak Wahidin, bertugas sebagai wakil koordinator kalau di sini. Untuk yang memegang Balai Penyuluhan Pertanian itu koordinator Balai Penyuluhan, dan saya wakilnya seperti itu. Dan ini para penyuluh kami, Pak Uki sebagai penyuluh pendamping di sini, Pak. Saya tugaskan dan alhamdulillah ya dari mulai awal dari nol mendampingi pendamping dengan ulet itu. Silahkan jangan ada sampai yang kelewat. Rombongan dari Cianjur untuk menggali informasi atau sharing teknologinya bagaimana sehingga Pak Nasihin bisa sukses dalam pengusaha penangkaran ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Pak Wahidin yang memberikan sambutan. Dan kita ketahui bersama Bapak Ibu semuanya, ini luar biasa. Begitu ada terundang kedatangan Bapak dan Ibu rombongan, standby langsung di sini. Menunggu sangat melelahkan, apalagi yang di jalan. Apalagi yang di jalan. Apalagi menunggu. Pak Wahidin, terima kasih sambutannya. Selanjutnya, barangkali yang kita ingin perdengarkan, yang ingin kita sebagai menggali sebuah apa yang di dalam benak kita dari awal di sana di Cianjur. Mari seluas-luasnya lah kita simak, kita dengarkan. Kalaupun nanti ada sedikit yang belum tersampaikan, kita lebih enjoy, lebih terbuka dalam diskusi. Untuk itu sekarang kami persilakan untuk memberikan histori, pengalaman, jejak bagaimana merintis sebuah penangkaran yang sukses. Karena apa? Di Cianjur kami ketahui sangat potensi. Bahkan kami sebenarnya dulu banyak belajar ke Kabupaten Cianjur dengan SRI, ya, dengan padi organik dan lain sebagainya. Barangkali kita sharing. Nah, sekarang bagaimana profil Bapak Nasihin ini sukses sebagai penangkar, bisa nanti dieksplor di Cianjur, diterapkan. Untuk itu pada Pak Nasihin, mangga kita sambil rileks untuk memberikan penjelasannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih ke pembawa acara Pak Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi. Sama-sama langsung kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, Wilujeng Sumping, rombongan petani, sarang pendamping, sarang pakuwu, Tutos Tiasa Sumping yang udah bisa datang ke Majalengka. Majalengka ini letaknya mungkin perbatasan sama Indramayu, Pak. Sebelah sana itu udah bahasanya Jawa, dari satu desa sini, udah Jawa Indramayu lah. Makanya ini desa-desa perbatasan ya. Sebelah sana udah timur-timur ya Pak Jayana ya. Jadi bahasa Sundanya kalau ngomong bahasa Sunda takutnya ya kasar juga ya, karena Jawareh gitu atau Sundare ya. Jawareh, Jawa Sawareh. Jadi mungkin
perkenankan kami mungkin pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillah bisa datang dengan ya berbagai perjuangan Pak, akhirnya maghrib juga di sini ya. Rencana tadi kan jam 10 ya, jam 7 sampai sini. Ternyata ada kendala di lapangan, mungkin banyak hikmah ya di sana. Salah satunya ini mungkin harus diperdengarkan suara langkong. Ya termasuk ini kan di sini kota angin, mungkin pemilik angin di sini kan. Iya Majalengka kan malam gini kan enak nih. Jadi lebih terasa karena berapa jam di sana kan pengap ya. Makanya angin sekarang rasanya lebih nikmat, terasa nikmatnya. Mungkin Tuhan itu juga mungkin. Iya. Terus seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Tria dari bawah ini, ya, sepertinya dia agak berlebihan juga sih ya. Di sini padahal biasa aja lah, cuma memproduksi benih, mengkarin kita beberapa orang kelompok pengurus sama anggota. Terus ya alhamdulillah bisa masarin gitu, jadi nggak ada yang istimewa lah. Mungkin di kesempatan ini yang kami ingin sampaikan, pertama saya perkenalkan dulu ya, nama saya Nasir, istri satu, lahir asli sini, baru satu. Saya pas di sini tuh ditunjuk sebagai ketua dari 2015, ketua kelompok tadi, bukan kelompok ya. Tadi kebetulan ada bendahara Pak Jayana, ada pengurus yang lain, ada pengurus mana yang lain, Pak Tarki, Pak Ato lagi sibuk juga. Terus yang perlu kami kenalkan juga bahwa saya pribadi lulusan dari sekolah Alia di Jawa Timur, salah satu kota di Jawa Timur. Pak Jayana kebetulan ini bendaharanya yang dari 2015 aktif juga membantu kelompok yang sangat setia. Lulusan dari apa? Kedokteran Pak Jayana. Oh SMA. Dulunya SD ya. Terus pas kebetulan tadi siang kalau pengurus yang lain juga ada, karena udah sore ada berbagai ini ya keperluan, jadi nggak bisa hadir di sini juga. Termasuk Pak Kuwu, salam ke para petani dan Pak Kuwu yang dari Cianjur, katanya nggak bisa hadir di sini karena ada kesibukan juga. Pak Kuwu minta maaf yang sepertinya nggak bisa hadir di acara ini. Yang ketiga karena kita sharing aja lah. Cuman meruntut ke belakang atas sejarah lama yang saat itu awalnya dari 2015 Pak. 2014 ininya. Nah, di 2014 saya ditunjuk sebagai ketua kelompok Tani Bangsa 1 beserta Pak Jayana sebagai bendahara dan sekretarisnya Pak Dudung almarhum, yang kira pas kebetulan belum ada gantinya. Kenapa kami memilih penangkaran jenis tadi? Karena di 2007 saya pribadi penyalahan sepeda ini sebenarnya udah menangkarkan ini, tapi kerjasama GKP atau GKS sama PT Pertani yang ada di Jatiwangi, ya 20 km dari sini lah. Itu sampai 2012 berarti selama 5 tahun. Jadi sebelum ke penangkar yang beneran sekarang ya. Ya seperti itu. 5 tahun kemitraan sama PT Pertani, kita kirim GKP gabah kering pungut atau GKS gabah kering sawah.
kita panen punya luasan sekitar 1 hektar lah. Itu juga sawah orang tua, kita dikerjasamakan sama sampai di 2013 PT Pertanian itu kesulitan pendanaan, termasuk BUMN yang lain, termasuk PT FPI juga, pas pembayarannya itu kurang telat, nggak ada telat. Akhirnya saya pribadi itu membuat UD lah, UD namanya UD Lele, jenis perusahaan kecil yang di bidang penangkaran tapi udah mandiri. Jadi kita membuat sejenis rekomendasi. Dulu kan di dinas pertanian rekomendasi untuk penangkaran itu. Kalau sekarang itu di BPSB Pak. Dulu itu masih di dinas pertanian untuk memberi izin penangkaran di 2013. Pas di 2015 berjalan 2 tahun. Dalam rangka 2 tahun itu sebenarnya banyak kendala juga. Benih kita itu susah dipasarkan juga. Termasuk ada serangan dulu itu karena di sini resisten endemis lah istilahnya. Endemis blast ya. Itu benih yang kita produksi dari luasan itu pertama itu setengah hektar ya, kita produksi sekitar 2 ton, cuma laku ya 6-7 kintal lah. Yang 13 kitanya kita konsumsi juga. Yang 7 kintal itu kena blast juga, patah leher di tingkat petani. Ngambek semua petani ketika komplain juga, kita nggak mau kemana. Tadinya rencana mau transmigrasi juga ya, nggak enak juga. Jadi ada beban mental juga lah selama 2 tahun itu. Bisa nggak? Ternyata buat benih itu nggak segampang yang dipikirkan orang lah. Dalam 2 tahun itu ada yang nyebut benih palsu, ada yang banyak lah yang pokoknya mental itu diujikan 2 tahun itu. Terus di 2015 tidak tahu itu mungkin rezekinya saya kelompok lah. Saya diangkat jadi ketua kelompok Gangsa yang di sini. Pas kebetulan kan di kelompok rata-rata kelompok tani di sini itu ya tidak berjalan semestinya. Maksudnya kelompok ngumpul itu kalau ada bantuan benih, ada bantuan alat-alat mesin pertanian, pompa dan lain-lain baru ngumpul. Kalau nggak ada acara itu ya nggak ngumpul, nggak ada kegiatan. Kalau di sini di Majalengka nih Pak, nggak tahu kan Cianjur. Berarti kompak Pak. Nah itu, jadi hal-hal yang kecil ya pengetahuan tentang benih saya bawa ke kelompok, termasuk brand benih juga kita ganti bukan milik. Yang pertama itu kita ganti sama Gangsa 1. Akhirnya brand itunya kan irit-irit sama Gangsa itu ya, kita ganti sama Gangsa yang lebih familiar di sini. Akhirnya kita ganti. Pas itu kebetulan itu kita dikasih termasuk petani sebenarnya nggak ngerti, cuman ya karena kebutuhan program lah. Itu alhamdulillah di 2016 kita kehadiran ke PTT dengan beberapa program, di salah satunya SL Mandiri. Terus kuncinya lagi di SL itu ada display Pak. Mungkin itu akhirnya ke depan itu jadi strategi kita untuk pemasaran, karena beberapa petani Indramayu, Cirebon ini kalau mau melihat varietas baru-baru nggak usah ke Sukamandi. Di sini ada, akhirnya kan cuma berapa menit atau berapa jam nyampe, nggak usah ke balik Pak. Karena di sini biasanya tiap musim itu dipasang display ada 10 varietas sampai 12 varietas baru tadi. Nah dari 2015 itu kita kembangkan itu dari SL Mandiri itu kita pernah lagi menangkarkan Jeran, Jepongga, Jenempa, putus. Sudah masa lalu, karena juga kami hubungan sama mereka, akhirnya mengembangkan kualitas baru yang dari rilis Balikbangsan dari Impari 30, 32, 33, 34 kali lintas bukan 39, 42, 43, sekarang udah 44, 46, 47, 48, 49 mau sekarang musim ini ya, sama 50 Maret ya. Maret udah panen kemarin ya udah. Alhamdulillah
termasuk varietas IP 400 seperti yang Genja itu Pajajaran sama Cakrabuana Blitar. Alhamdulillah. Iya, pas kebetulan ada program pemerintah ya untuk IP 400 sama program satunya yang apa ya namanya? Ya, P3BT itu pas di penangkar produsen yang lain nggak kembangin, ternyata di Majalengka udah dari 2018 udah ditanam. Karena emang ada kebutuhan petani di lahan-lahan yang tak ada hujan, yang tidak ada irigasi itu tertarik di dua varietas itu. Akhirnya tiap musim kita produksi sekitar 50 sampai 60 ton di dua varietas itu, Pak. Akhirnya ya kalau ada kebutuhan kembali dari program tadi, kami ya bisa menyisihkan sekitar 30 sampai 40% untuk kebutuhan program pusat. Yang untuk varietas Pajajaran, Agitan sama Cakrabuana. Nah itu dari rentang 2016 sampai sekarang itu 2020 itu alhamdulillah BPTP iyalah terus mendampingi kita. Akhirnya apa yang kami, karena kalau untuk sekolah kan harus ke IPB, harus ke apa lagi, kalau ini mendatang sendiri ke sini BPTP-nya nggak digaji kita, gaji yang gaji itu negara. Sekolah ke petani. Jadi hikmahnya BPTP bisa apa ya, memberikan banyak ilmu pengetahuan, banyak teknologi, inovasi juga, mekanisasi, termasuk apa penguatan kemarin itu penguatan kelembagaannya yang tadinya asal-asalan pada lembaga ada kelompok, kalau ada bantuan saya terima, kalau enggak kita bubar. Terus bisa berbadan hukum, akhirnya ya banyaklah hal yang banyak hikmah di sana. Jadi apa-apa yang dikembangkan di sini kita ikuti lah. Dan saya yakin dari awal 2016 apa yang di SL itu saya yakin ke depan pasti dirasakan sama petani. Ternyata benar di puncaknya di 2017-18 dari kita produksi 50 itu udah kita sampai ke hampir 400 ton kebutuhan benih, pemesanan benih yang kita sebenarnya nggak bisa kapal semua karena keterbatasan satu sebenarnya SDM. Karena untuk mengelola yang ratusan ton ini sebenarnya berat juga. Kalau 5-10 ton bisa lah kita kelola, tapi kalau udah banyak kita emang kayaknya kadang di sini bagus, yang di sana nggak bagus gitu. Kita lolos aja berbahaya. Makanya kita stop sekarang dari 2020 kita stop di 500 ya. Karena satu keterbatasan gudang, SDM tadi, SDM gudang, lantai jemur. Terus pendanaan juga di 2015 kita belum ada kerjasama pendanaan sama perbankan. Alhamdulillah di 2017 kita dipercaya sama BRI sama BNI untuk minjem duit. Dipercaya untuk minjem duit, diberi kredit, istilahnya apa, KUR ya, kredit usaha rakyat dengan ya jasa nggak terlalu mahal ya, akhirnya kami bisa berkembang dengan berbagai pemasaran dari sekitar sini, Pak. Kita kewajiban DMB itu sebenarnya itu untuk memenuhi satu desa ya, tapi karena kita ada pemesanan keluar, akhirnya kita nambah produksi satu kecamatan, satu kabupaten, di luar kabupaten, termasuk ada beberapa wilayah di luar pulau itu. Ada bagian kecil Aceh ya, Acehnya itu di apa? Sama Fiji, terus di Empat Lawang juga, di Sumsel, Jambi juga, Tengah, NTT, CB, Kalimantan, Pontianak dan lain-lain. Alhamdulillah. Itu juga yang apa ya, istilahnya petani-petani yang emang pengen benih-benih yang emang varietas baru gitu ya, penasaran akhirnya ya bisa pesan ke kami. Alhamdulillah. Terus apa lagi ya, kemitra ya itu di sini tuh kita sama pengurus yang lain itu ada punya lahan sebenarnya nggak luas ya, yang satu ada yang punya 0,5, yang satu 0,4, ada anggota juga yang satu punya 5 hektar ada. Saya cuma 0, berapa lah, nggak punya sawah juga. Akhirnya bekerja sama sini itu sampai seluas sekitar 91 hektar untuk wilayah sini ya, dari total 400. Dengan alasan kita pertama yang dicari, pertama mungkin unsur hara yang dalam kandungan tanah, yang kedua air, terus yang ketiga mungkin strategi apa, yang lahan yang emang strategis gitu, jangan terlalu jauh gitu.
karena kalau terlalu jauh kan nanti terhambat di penyemburan dan lain-lain. Itu mungkin faktor yang perlu dipahami di perbandingan. Air mungkin menjadi salah satu faktor utama juga, karena pertanian nyawa tanpa air ya nonsen juga. Sekalipun padi itu bukan tanaman air, tapi sangat butuh air, karena itu bisa berpengaruh nanti di pemasaran juga. Yang kedua, karena ada beberapa kelompok di luar kelompok ini yang ingin bermitra sama kami, ya kami terima. Itu di luar kecamatan sini sebenarnya, ada di Jatiwangi, di Panjikir Kadipaten, ada di Pakuburan Kertajati, di Palasah juga ya, beberapa hektar. Alhamdulillah termasuk yang varietas sebenarnya varietas Pajajaran Cakrabuana dominannya ditanam di daerah Palasah, di daerah kecamatan Palasah yang luasnya itu sekitar 12 hektar. Di sana itu tanamnya 3 kali, kalau di sini cuma 2 kali. Makanya kita butuh tanam sawah-sawah yang emang diairi sampai bisa 3 kali panen. Ternyata yang ada itu di Majalengka daerah atas. Alhamdulillah kita udah ada kemitraan, tiap tahunnya udah produksi sekitar 30-40 ton dan bisa disalurkan dan bisa dijual. Akhirnya seluruh kebutuhan kelompok tani kita itu bisa terpenuhi. Mungkin yang lainnya apalagi ya, Ibu sebentar itu nanti ada hal-hal yang kita bisa diskusi ya di sini ya, ada share lagi. Jadi maaf, ini bukan semacam studi banding atau segala macam. Ini cuman kita share, cuman beberapa anggota kelompok tani yang ingin ya awalnya itu padinya itu terjual dengan layak. Karena kan kalau cuman berpikir sederhana itu tanam, panen, jual, sebenarnya petani nggak terlalu diuntungkan. 4 bulan kepanasan, 4 bulan kehujanan, cuman kebagian sebulan berapa Pak Bu? Petani itu cuma 500.000 kalau dihitung. Makanya kami ingin jangan 500.000 lah, kira-kira per bulannya itu 4 juta keuntungannya. Bisa enggak? Akhirnya yaitu kita larinya ke penangkaran gandum. Tadi kuncinya yang pertama ada display varietas, yang kedua yaitu harus kerja keras juga, mental. Terus yang terakhir harus menghargai yang kecil lah, menghargai hal-hal yang detail, yang kecil. Karena di penangkaran kecil itu berpengaruh. Jadi dari hal-hal kecil bisa menjadi besar. Jadi jangan anggap enteng, wah gampang seperti ini. Enggak. Ini orang Majalengka asli ini. Majalengka yang asli. Jika orang itu Pak. Larian anu pulang kalau jaga. Tapi nyain apa yang nyaketan kan itu Mana aya pandan wangi di situ na? Hah? Oh, Pandan Wangi ya. Majana di mana? Bareng sakola meureun, Kang. Eta mah Banjaran. Banjaran. Iya. Atuh. Heula, Yanto Purnama. Sarang-sarang abdi angkatan koordinator. PP3 Samun. Angkatan sareng abdi sakola. Sareng Yanto. Oh, di SMP Kadipaten mana? Majalengka ya? Mohon. Ayeuna kan nikah Kayuyun, angkatan oge. Nikah Pak Yanto Purnama. Mungkin diserahkan dari yang telah katakan Pak Sarek ke Pak Nasir. Terus kita di sampingnya foto. Aduh, waka udud heula. Aduh, teh heula. Ayo. Ini kan lampu. Bagusnya gimana fotonya? Poktan. Kumaha? Di sana bisa kali di sana sebagian, di sini. Sebagian aja Bu, dan banyak-banyak. Pak Kades mangga. Pak Haji. Pak Haji tak Pak Haji. Sampai ya Pak ya? Iya. Oh iya. Pergi sama Pak Haji ya. Mendampingi. Dari balai. Pak. Satu, dua.
Mantap. Ya, sip. Sip. Alhamdulillah. Ganti gitu. Lewat. Nah, 1, 2. Aja yang dapat aja. Iya, Bos. Siap. 1, 2. Yang penasaran wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ingin ke Pak Solihin langsung. Nasihin. Kalau ini tanam padi, jarak-jarak antara yang satu sama yang satu berapa sentimeter ini? Jaraknya. Oh, jarak tanam. Jarak Jarak tanam. ya. Iya. Kalau yang di sini ini ya, yang di sini kita kembangkan itu kalau ada 2 macam sih. Yang pertama jarwo ya, jarwo dengan jarak jarwo itu 50, 25, 15. 5 gowonya 50, antar pertanaman 25, di dalamnya 15 cm. 15 cm. 15. Kalau kena 15 itu mainnya populasi, main populasi itu jarwo. Ada lagi yang tanam itu tapi kayak jarwo 6 gitulah, karena mungkin keterbatasan Antara ya. ya. Yang ternyata banyak berkembang di sini sebenarnya kalau jarwo itu harus pakai capak ya, karena Ya, kalau saya kalau ini atau ya capak sama. sama. Ada lagi tanamnya yang jarak 30, tapi ke 6-nya 50 gitu jarwonya. Legowo itu luasnya itu 6 legowo gitu. Itu ada petani sebagian anggota semacam itu untuk mempermudah rogging sebenarnya. Ya. Jadi 66 banyak 66 selokan itu. Jarak tanamnya itu 30. Tanam Iya, karena kalau tegel yang biasa tanpa ada itu susah nanti di rombongnya, susah di teknis budidayanya udah susah juga. Memudahkan pengamatan juga, Pak. Nah biasanya di wilayah yang lain itu tergantung juga, karena ternyata menurut kemarin 2021 ada kayak litbang, program litbang di sini yang Pak Oki ya, ternyata kesimpulan terakhir tanam jarwo itu nggak semua cocok, termasuk varietas. Ada kalanya jarwo itu kuat, produksi tinggi karena populasi banyak ya. Ternyata di wilayah ada sebagian wilayah nggak cocok juga ada, termasuk varietas bentukan juga. Ada beberapa varietas yang nggak cocok jarwo juga katanya. Kemarin ada penelitian semacam itu. Makanya nanti dicoba di sana display beberapa varietas unggul baru ya, PUB dari Litbang, termasuk kontrol varietas lokal juga nanti harus dihadirkan di sana lah, dihadirkan di sana dengan pemupukan yang sama, luasan yang sama, nanti akhirnya bisa ada komparasi, termasuk tanamnya juga di beda-beda termasuk varietas. Nanti bisa satu kajian ya menentukan ternyata Cianjur itu cocoknya apa, karena tidak semua dalam satu hari itu apalagi beda wilayah, beda kabupaten juga, makanya perlu kayak ada display varietas atau etalase varietas macam itu. Terima kasih Bang. Ya. Untuk display varietas berapa hektar, Pak? Ini, Pak. Tergantung kebutuhan sih. Yang penting ada beberapa varietas. Yang sudah dilaksanakan di sini. Di sini sampai 12 varietas, Pak. 12 varietas. Kalau ada yang baru kita tanam juga, jadi jangan kedahuluan sama yang lain. Kalau ini saya mau bertanya, kalau udah Belum dipanen udah pasti kelihatan. mau ditanam gitu, apakah sambil dipotong dulu, itunya berihak apa gimana tuh? Di sini maksudnya? Ya, kalau habis ini rambut. Oh, pindah tanam. Nah. Sebenarnya kalau aturan kemarin kita lagi sekolah di BPTP, sebenarnya kalau padi dipotong itu untuk memperpanjang umur sebenarnya. Yang pertama, yang kedua, kalau dipotong sebenarnya kalau cuaca hujan bahaya juga, itu bakteri masuk karena itu kan patah luka. Nah, di sini sesuai kebutuhan, kalau kita mau rada panjangin umurnya dipotong juga. Kalau luka bisa diatasi lah.
kecuali luka hati. Bisa lu ke hati. Ini di umur Bibit muda, umur bibit ini berapa berapa hari? hari? Bibit maksimal 20. 20. Tapi untuk padi ganja biasanya 15 hari. Ya. Padi kaya Cakrabona Pajajaran Sama 15 Cianjur hari. juga, cuman salikur. Salikur ya. Salikur 20 Salikur itu 2 hiji. 2 hiji salikur teh Pak. nggak nyampe 5 hari. 20 hari. Paretan ganja. Pemupukan biasanya 10 hari. 10 hari udah dipupuk. Ada tetap di sebelum tanam perlu pakai organik juga harusnya. Sebelum tanam. Pupuk kandang lah. Pupuk kandang Terserah, kayak yang penting pupuk organik lah. di sana yang B nya tai B, di situ ya sapi ya tai sapi. Ada jerami termasuk karena di jerami ternyata fungsinya di lain N-ratio-nya juga itu ada kandungan silika untuk memperkokoh batang. Itu jangan sampai dibakar kecuali ada populasi orang yang harus dibakar. Kan kalau ada orang ya baik juga ada telurnya kan nanti 5 bulan keluar lagi. Iya, kecuali kalau sehat ya jangan dibakar lah. Itu maksudnya kalau produksi per hektar 8-9 ton, jerami yang 9 ton itu harta kita harusnya. Kita kaya kita yang perlu kita ya ke tanah lagi lah kembali. Di sini rata-rata per hektar berapa ton Pak? Di sini kalau dihitung rata-rata itu 8. Hasil kemarin ujian Pak. Itu Kemarin 9 sekitar nyampe? ya 9 Pak. Musim ini 9 nyampe. Sekarang itu. Ini Pak. Ini pari 32 ya. 32. Di sini Pak. Iya. Iya. Yang marem di kisaran kalau di komparasi itu sampai 10 ton ada. Yang marem di 50 yang baik. Bahkan yang kemarin saya ubin potong contoh itu varietas lokal Pak. Nanti Iya. itu Braja Musti kalau nggak salah. Namanya kata orang petani sini Braja Musti. Masih GH juga kalau harapan. Itu sekitar di angka 12 ton ya per hektar ya, Pak, atau hasil ubinan GKP berapa kering pungut gitu. Waktu kemarin di Desa Panongan. Jadi yang kami kembangkan itu semuanya varietas dari IPA bersertifikasi. Karena kenapa kami mengembangkan itu? Karena pertama daya apa cara berpikir kelompok kami itu kalau yang udah sertifikat kan udah lulus uji, udah uji multi lokasi. Uji multi lokasi itu biayanya sama ya pajak kita, pajak negara juga. Kenapa nggak kita pakai? Itu 4 tahun 5 tahun, itu biayanya gede. Kenapa nggak kita pakai? Kalau udah uji multi lokasi, berarti diuji di beberapa wilayah di Indonesia. Udah dikembangkan apa dicoba di beberapa wilayah seluruh Nusantara. Makanya secara ketahanan OPT itu insya Allah lah lebih tahan dibanding varietas-varietas yang nggak jelas asal usulnya. Dan itu diuji. Makanya kita kembangkan varietas-varietas TUP yang dari varietas lokal banyak yang potensi. Hanya pertama dasar pemikirannya petani itu biasanya satu produksi sama profitas. Kalau per bau atau per hektarnya tinggi pasti lagi. Yang kedua menjadi dasar pertimbangan petani untuk menanam satu varietas itu yaitu ketahanan OPT-nya itu. Benih produksi tinggi tapi tahan OPT percuma. Nggak tahan orang percuma, nggak tahan penggerek batang itu percuma juga mengurangi produksi. Yang ketiga biasanya yang dipertimbangkan itu biaya sehat. Kalau Cianjur udah terkenal lah padi organik. Itu mungkin yang salah satu tiga faktor pendukung untuk menanam satu varietas. Atau langsung kita ke gudang aja. Ya,